Dunia mungkin akan melihat tim Arsenal mengangkat trofi akhir pekan ini. Tim asuhan Arteta, yang selama bertahun-tahun diejek karena selalu gagal juara, tiba-tiba tampak siap untuk memenangkan segalanya. Coba pikirkan sejenak, ini adalah klub yang selama bertahun-tahun hampir mencapai tujuan, dan kemudian hancur hingga menjadi bahan tertawaan orang-orang. Mereka memimpin perebutan gelar Liga Premier musim 2022-23, tapi tetap gagal. Mereka mendorong Manchester City hingga 89 poin pada musim 2023-24, tapi tetap finish di posisi kedua. Setiap musim terlihat elit, tetapi hasil akhir selalu menyakitkan. Dan sekarang, Arsenal unggul 4 poin di klasemen Liga dengan 1 pertandingan tersisa. Selain itu, mereka juga melaju ke final UCL untuk pertama kalinya sejak 2006. Mereka melaju di Eropa dengan mengalahkan Bayern Munich, mengendalikan Inter Milan di San Siro, menghancurkan Atletico Madrid, dan bertahan dari babak gugur yang brutal dengan ketenangan yang tidak pernah dimiliki tim Arsenal sebelumnya. Tetapi bagian yang menakutkan bukanlah hasilnya, melainkan betapa berbedanya tim Arsenal ini. Tim yang pernah memainkan sepak bola indah dan runtuh di bawah tekanan, sekarang terlihat lebih dingin, lebih tangguh, dan kejam. Declan Rice mengendalikan transisi di lini tengah tim. Saliba dan Gabriel mengubah Arsenal menjadi tim tersulit di Eropa untuk dikalahkan. Odegaard mengendalikan tempo permainan. Saka, Eze, Trossard, dan Gyökeres menentukan momen-momen penting. Dan Arteta sendiri telah berubah dari seorang perfeksionis yang emosional menjadi seorang manajer yang mengerti bagaimana bertahan dalam perebutan gelar serta pertandingan sistem gugur. Dan jujur saja, mungkin justru itulah yang membuat cerita ini begitu berbahaya. Ini adalah kisah tentang bagaimana Arsenal berubah dari bahan lejokan di sepak bola menjadi hanya satu pertandingan lagi untuk mengubah seluruh sejarah mereka selamanya. Dan mengapa musim 2025-26 mungkin menjadi musim di mana mereka akhirnya menaklukkan Eropa. Arsenal tidak diejek karena mereka tidak memiliki bakat. Mereka diejek karena mereka terus memberi orang alasan untuk percaya dan kemudian terus gagal tepat pada saat hasil kurang memuaskan. Itulah yang membuat lejokan itu begitu kejam. Ini bukan klub mati yang duduk diam di tengah klasemen. Ini adalah The Gunners, sebuah klub dengan sejarah, standar, basis penggemar global, dan seorang manajer yang meminta semua orang untuk bersabar mempercayai sebuah proses untuk waktu yang lama. Kita awali pembahasan ini di kompetisi Eropa. Kampanye Arsenal di UCL musim ini tidak terlihat mudah. Itu terlihat seperti tim yang menghadapi gaya permainan yang sulit tapi menyelesaikannya. Menghancurkan Atletico 4-0 di Emirates, menang 3-0 atas Slavia Praha, mengalahkan Bayern Munich 3-1, bertandang ke Belgia dan menang 3-0, kemudian bertandang ke San Siro dan mengalahkan Inter 3-1. Pada akhir fase Liga, ini bukan lagi tim muda dan menarik yang berharap untuk menjadi bagian dari Liga. Ini adalah tim yang membuat lawan-lawan elit merasa tidak nyaman dengan cara yang berbeda. Kemenangan atas Atletico adalah pernyataan awal yang jelas. Atletico dibangun untuk membuat lawan frustrasi, lindungi ruang tengah, serlambat ritme permainan, tunggu kesalahan lawan, dan Arsenal tidak jatuh ke dalam perangkap itu. Isolasi Saka di sisi kanan membuat sisi kiri tertekan. Odegaard menemukan celah di antara lini tengah dan pertahanan. Rice memberi keamanan untuk menyerang tanpa mengekspos bagian tengah. Setiap kali Atletico melakukan sapuan bola, sisa pertahanan Arsenal sudah menanti. Skor 4-0 itu bukan hanya sekedar skor, itu adalah sebuah pesan. Pada intinya, mereka bisa menembus blok pertahanan rendah tanpa menghilangkan keseimbangan. Lalu ada Bayern, yang menunjukkan kualitas berbeda. Mereka menguji jarak antar pemain, menghukum penguasaan bola yang longgar, dan memaksa para bek untuk bekerja di kedua arah. Kemenangan Arsenal 3-1 dibangun atas dasar disiplin, jarak lini tengah yang kompak, dan tekanan yang terkontrol. Momen transisi cepat ketika formasi Bayern terbuka, itu bukan sepak bola yang gegabah dan agresi terukur. Arsenal menyerang ketika ada peluang umpan, dan tidak mengejar permainan secara emosional. Itulah perbedaan antara bermain dengan energi dan bermain dengan otoritas. Pertandingan tandang melawan Inter bahkan lebih membuka mata. San Siro bukanlah tempat di mana tim yang belum matang terlihat nyaman. Inter memaksa lawan untuk bertahan dari pergantian pemain, rotasi bek sayap, dan kelebihan pemain di lini tengah. Arsenal menang 3-1 karena mereka cukup tahan terhadap tekanan untuk lolos dari tekanan dan cukup fleksibel untuk menciptakan sudut di sekitar lini tengah Inter. Kemampuan Timber untuk membalikkan keadaan
Melakukan overlap atau mempertahankan lebar lapangan tergantung pada fase permainan sangat penting. Distribusi bola raya mengubah momen bertahan kiper menjadi membangun serangan. Begitulah cara Arteta mengubah malam tandang Eropa yang sulit menjadi sesuatu yang terasa terkendali. Pada babak gugur, Arsenal menjadi lebih sulit dikalahkan daripada spektakuler untuk ditonton. Itu bukan kritik, itu adalah pertumbuhan. Melawan Sporting, mereka melaju dengan agregat 1-0. Memperlakukan kontrol sebagai senjata, mengelola bahaya, melindungi ruang, dan mengambil momen yang penting. Kemudian Atletico lagi di semifinal. Arsenal mengalahkan mereka 2-1 secara agregat untuk mencapai final Liga Champions pertama mereka sejak 2006. Kemenangan pertama Atletico mengumumkan mereka, semifinal mengukuhkan mereka, fondasi pertahanan yang sangat luar biasa dan itulah modal mereka di final nanti. Lalu bagaimana dengan langkah Arsenal di kompetisi domestik? Setelah kemenangan atas Burnley pekan kemarin, Arsenal memiliki 82 poin dari 37 pertandingan Liga, unggul 5 poin dari City, dengan kemenangan Liga keempat berturut-turut tanpa kebobolan. Gol Havertz berasal dari sepak pojok Bukayo Saka, gol Liga ke-18 dari sepak pojok, clean sheet Liga Premier ke-19, dan itu bukan kebetulan. Saliba dan Gabriel mendominasi duel dalam bertahan. Declan Rice melindungi ruang-ruang yang dulunya menjadi kelemahan tim dalam transisi. Fleksibilitas Timber memungkinkan Arteta untuk membangun serangan tanpa melemahkan lini pertahanan. Raya memberi mereka distribusi bola yang tenang di belakang lini pertahanan. Arsenal tidak lagi hanya berusaha mencetak lebih banyak gol daripada lawan. Mereka mengendalikan berapa banyak peluang nyata yang diizinkan lawan untuk ciptakan. Kemudian, cedera datang pada saat yang paling buruk. Timber telah absen sejak 14 Maret karena cedera pangkal paha dan masih dalam pemulihan kebugaran untuk final nanti. Itu penting secara taktik. Sisi kanan Arsenal bukan hanya wilayah Saka, tetapi juga salah satu zona kendali mereka. Ketika Timber tersedia, Arsenal menciptakan sudut yang lebih baik, melindungi serangan balik, dan menjaga sirkulasi tanpa memaksa Saka untuk terus-menerus terisolasi. Ketika zona itu melemah, lawan menekan lebih agresif. Kemudian datanglah Wembley. Arsenal kalah di Piala EFL dari Manchester City. Pep melakukan apa yang biasa dilakukan City di final, mengendalikan situasi, memaksa Arsenal bermain lebih dalam, dan menghukum momen-momen kunci. Mimpi meraih quadruple sirna, dan para rival langsung menyiapkan strategi. Dan tiba-tiba, hantu-hantu itu kembali. Ketakutan itu bukan hanya karena kalah di final piala, tetapi juga karena apa yang diwakilinya. Fans Arsenal pernah melihat ini sebelumnya. Persaingan perebutan gelar bergeser, kepercayaan diri berubah menjadi ketegangan. City cukup dekat sehingga setiap kesalahan Arsenal terasa peluang. Itulah mengapa pertandingan terakhir menjadi psikologis sekaligus taktis. Setiap pertandingan membawa dua lawan, tim di depan, dan kenangan akan kekalahan sebelumnya. Kemenangan atas Burnley begitu menegangkan. Havertz mencetak gol sebelum jeda dari sepak pojok Bukayo Saka. Arsenal tidak mengakhiri pertandingan dan harus bertahan di menit-menit terakhir di bawah tekanan nyata. Itulah jenis pertandingan yang harus dimenangkan oleh tim juara di akhir musim, bukan karena terlihat bagus, tetapi karena membuktikan bahwa kendali dapat bertahan di tengah rasa takut. Dan inilah yang benar-benar berbeda dari tim Arsenal ini. Ketika cedera datang, ketika final piala berjalan buruk, ketika City mulai mengejar, dan ketika setiap penggemar rival menunggu keruntuhan yang sudah biasa, Arsenal tidak hilang. Mereka menjadi lebih dingin, lebih sulit dikalahkan, kurang tertarik untuk membuktikan bahwa mereka bisa memainkan sepak bola yang indah, lebih fokus untuk bertahan dari momen-momen terburuk dalam perebutan gelar. Saat itulah, musim 2025-26 berhenti terlihat seperti janji Arsenal lainnya dan mulai terlihat seperti musim di mana proses itu akhirnya membuahkan hasil. 30 Mei final Liga Champions di Puskas Arena, PSG versus Arsenal. Final pertama The Gunners sejak 1996 mencoba menjadi klub ke-25 mengangkat trofi. Memenangkan Liga Premier mengakhiri perdebatan di Inggris. Kemenangan di UCL mengakhiri perdebatan di mana-mana. Selama bertahun-tahun, Arsenal dimook karena percaya bahwa sebuah proses akhirnya akan berhasil. Sekarang, orang-orang mungkin sedang menyaksikan momen ketika hal itu akhirnya benar-benar berhasil. Arsenal juara setelah 22 tahun, itu puas banget rasanya. Bener-bener happy banget. Tapi caranya gue gak puas. Caranya definitely. Berapa gol yang Arsenal cetak dari set piece? Set piece itu nomor 2 dari... setelah MU loh, oke.
Orang bilang goal is goal, betul. Tapi apakah iya setelah 7 tahun keluar 1,2 miliar lu cuma ngandelin set piece, ngandelin corner kick? Kan harusnya nggak begitu, ya kan? Kalau lu bilang juara yang meyakinkan itu Pep. 9 tahun di City atas 10 tahun, lihat berapa trofi dia dapat dengan permainan yang luar biasa. Nah, gue dibilang orang bertanya semua, apakah Arteta out atau in? Gue bilang untuk gue Arteta out. Dia udah definitely nggak bisa berubah lebih bagus lagi lah.